Dan saya bagian dari orang yang menjadi korban, Pak. Saya 1 kilo emas, Pak. 1 kilo emas untuk mendirikan Az-Zaitun itu, gitu kan. Dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Panji Gumilang ingin mengembalikan 1 kilo emas saya yang saya dapatkan. Aset pribadi? Atau aset pribadi itu, Pak. Keluarga saya. Tahun berapa? Tahun 92 itu udah saya keluarkan. Janjinya dikembalikan 5 tahun. Sekarang udah 25 tahun masalahnya. Udah harus berapa yang saya dapatkan sebenarnya ya kan, keuntungan dari saya berinfak gitu kan, beridihor istilahnya saat itu. Jadi negara meminjamkan uang kepada umatnya untuk pembangunan itu jelas-jelasnya gitu kan. Jadi mungkin perlu saya garis bawahi bahwa untuk menetapkan DTTOT terhadap Panji Gumilang atau terhadap NII terutama, itu memang harus dibuktikan dengan jalur-jalur pendanaan. Apa yang dilansir oleh Pak Muhammad Mahfud MD ya tentang ratusan rekening itu, seharusnya PPATK bisa mentris kemana larinya. Kalau ternyata terbukti dia lari terhadap pendanaan-pendanaan gerakan-gerakan marhalah atau gerakan-gerakan IDAT, pelatihan-pelatihan aksi teror, penguatan organisasi, ya seharusnya ini masuk ke dalam kategori DTTOT mengacu ke Undang-Undang Nomor 9 2013. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Jadi gini, kembali ke tema ya. Ada teroris di Ponpes Az-Zaitun, ya. Jujur saya mengatakan kalau teori teroris ini, kalau kita melihat Papua, Pak ya, Papua itu dengan KKB-nya itu merupakan terorisme, Pak ya kan. Terus ada yang lebih bahaya dari KKB itu adalah KKP, di mana KKP itu mereka bertindak di luar itu, berpolitik ya kan, atas nama Papua bermain, ya kan. Dan itu sesungguhnya gerakan mereka itu yang lebih berbahaya nih, secara politik ini. Mereka bergembar-gembor untuk menjatuhkan bangsa Indonesia ini kan, tentang Papua gitu kan. Jadi sesungguhnya yang ingin saya katakan, adakah teroris di Papua? Sesungguhnya terjadi teroris seperti apa yang telah terjadi hari ini. Itu korban sudah banyak sekali, Mas Hendro. Dan saya bagian dari orang yang menjadi korban, Pak. Saya 1 kilo emas, Pak. 1 kilo emas untuk mendirikan Az-Zaitun itu, gitu kan. Dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Panji Gumilang ingin mengembalikan 1 kilo emas saya yang saya dapatkan. Aset pribadi? Atau aset pribadi itu, Pak. Keluarga saya. Tahun berapa? Tahun 92 itu udah saya keluarkan. Janjinya dikembalikan 5 tahun. Sekarang udah 25 tahun masalahnya. Udah harus berapa yang saya dapatkan sebenarnya ya kan, keuntungan dari saya berinfak gitu kan, beridihor istilahnya saat itu. Jadi negara meminjamkan uang kepada umatnya untuk pembangunan itu jelas-jelasnya gitu kan. Jadi mungkin perlu saya garis bawahi bahwa untuk menetapkan DTTOT terhadap Panji Gumilang atau terhadap NII terutama, itu memang harus dibuktikan dengan jalur-jalur pendanaan. Apa yang dilansir oleh Pak Muhammad Mahfud MD ya tentang ratusan rekening itu, seharusnya PPATK bisa mentris kemana larinya. Kalau ternyata terbukti dia lari terhadap pendanaan-pendanaan gerakan-gerakan marhalah atau gerakan-gerakan IDAT, pelatihan-pelatihan aksi teror, penguatan organisasi, ya seharusnya ini masuk ke dalam kategori DTTOT mengacu ke Undang-Undang Nomor 9 2013. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi pihak Densus 88 seharusnya untuk segera mengajukan DTTOT terhadap NII. Sungguh sangat anomali, NII sebagai ibu kandung berbagai gerakan teror di Indonesia ternyata kok tidak masuk DTTOT. Nah, ini adalah betul-betul menjadi agenda utama dari berbagai penindakan-penindakan teror. Ya, terima kasih. Kembali terkait dengan terorisme ya, kalau kita mengacu pada kajian akademik saat ini, kejahatan terorisme itu kan tidak hanya crime against state ya, kejahatan terhadap negara, tetapi juga crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menentukan apakah di Az-Zaitun itu ada teroris atau tidak, bisa mengacu pada 2 poin itu sebetulnya. Jadi kita bisa menilai dari 2 poin itu untuk menentukan apakah di Az-Zaitun itu ada teroris atau tidak.
gitu. Baik, sekali lagi kami disclaimer, kami tidak ingin membuat resah para santri yang saat ini belajar di Ponpes Al Zaitun, karena dari pemerintah menegaskan bukan bermaksud untuk memberangus membubarkan lembaganya, tapi kita membidik oknum-oknum yang memang bermasalah. Harus dipisahkan antara Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, dan juga NII. Makanya saya tadi bedah menjadi tiga elemen itu. Kita harus memisahkan Al Zaitun dengan Panji Gumilang dengan NII. Itu harus kita pisahkan. Itu yang harus Alhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, kita sudah dapat pencerahan dari para narasumber kita yang luar biasa, baik dari yang pro maupun dari yang kontra. Yang jelas bagi saya, yang pertama sebagai nasihat kepada seluruh umat Islam, jangan gegabah masukkan anak ke pesantren. Beda pendapat Babe Haikal dan Koordinator Aksi Bela Al Zaitun. Sekarang banyak pesantren yang modelnya jadi kayak bentuk kepengkaderan dari kelompok-kelompok tertentu. Harus jelas kemana pesantren itu aliansinya. Walaupun dipisahkan NII, kemudian PJ, Panji Gumilang, PG, dan juga Al-Zaitunnya, tapi ingat, yang namanya pemimpin itu yang menentukan segala-galanya. Al-Zaitun dipimpin oleh Panji Gumilang. Di situ bukan sekedar ada ajaran, tapi doktrin yang ditanamkan. Dan ini sudah terbuka di kanal YouTube milik Al-Zaitun. Nggak bisa Anda membantah. Dan jangan coba-coba dibantah. Kita berada dalam sekarang ruang kaca yang terbuka. Nggak bisa Anda bohongi dan jangan coba-coba Anda berbohong. Cuman yang sekarang saya miris, okelah tadi dikatakan, kalau NII yang merupakan akar dari segala bentuk teroris tidak dimasukkan DTT-OT. Ada keterkaitan Ponpes Al Zaitun dan NII secara historis, namun belum bisa dijerat pasal. Justru kita bertanya, ada apa semua itu? Sehingga akhirnya equality before the law hanya menjadi sebuah kacang-kacangan cerita panjang dalam republik ini. Ini kesempatan. Buat siapa? Buat pemerintah Jokowi hari ini yang merupakan akhir jabatannya. Jangan tinggalkan per kasus ini. Kalau Jokowi, pemerintah kita, presiden kita ingin berhasil dan memiliki nama reputasi yang baik, selesaikan segera kasus Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Ini yang kita harapkan. Jangan coba-coba lagi bermain dengan umat Islam. Jangan dijadikan umat Islam sebagai sarang dan kadal sasaran yang negatif. Korban sudah banyak. Saya bukan sayangkan 1.200 hektar, itu kecil. Tapi 4.000 generasi yang sudah tercuci otaknya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran dibawa oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Di mana nilai penyimpangannya? Nggak usah saya jelaskan satu persatu. Nyali Panji Gumilang pun belum habis. Sang antagonis MUI digugatnya dengan nominal fantastis. Mereka yang pesimis menilai langkah pemerintah sekedar simbolis, tak segesit saat memvonis ormas lain yang sejenis. Di antaranya begitu menghinakannya Al-Quran. Al-Quran dikatakan qaulun Nabi, sabdanya Rasul. Apakah enggak itu penghinaan? Apa enggak itu penistaan? Dan itu disampaikan oleh santrinya. Apakah ini enggak memalukan kita umat Islam? Andaikan negara Islam yang lain mendengar itu, alangkah tercorengnya kita sebagai umat Islam di Indonesia. Kesempatan kita seluruh umat Islam yang mengaku Anda sebagai umat Islam cinta kepada Al-Quran, wabil Qur'ani imama, wabil Ka'bati kiblata. Sekaranglah medianya untuk kita tegakkan yang selurus-lurusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaridu wal inni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.